kembali di pertemuan hari ini. Supaya pembelajaran kita hari ini berkah, supaya kalian mudah memahami pembelajaran, baiknya kita memulai pembelajaran kita dengan doa terlebih dahulu. Oke, silakan Puspita maju pimpin doanya dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Bagi doa dimulai.
bukunya disiapkan. Tidak ada lagi yang tidak berhubungan dengan IPA di atas mejanya. Kalau masih ada yang tidak berhubungan dengan IPA, silakan ditaruh di dalam laci atau disimpan di dalam. Oke, siap semua belajar? Siap. Saya mau tanya dulu, di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Oke, betul, tentang zat aditif. Nah, saya mau tanya, ada berapa jenis zat aditif? Siapa yang masih ingat? Apa? Buatan dan alami. Oke, ada zat aditif buatan, ada zat aditif alami. Kalau jenis-jenisnya apa saja? Pewarna, betul. Pengawet, pemanis, emulsi, pengental, Oke, alhamdulillah masih ingat semua ya. Jadi sekarang coba perhatikan di depan. Apa gambar apa yang ada di depan ini? Gambar kopi. Siapa yang suka minum kopi? Oh, laki-lakinya aja. Perempuannya tidak ada yang suka minum kopi. Oh, Irma suka. Kenapa malu-malu? Yang lain tidak suka? Kenapa? Jadinya adalah gambar kopi. Siapa yang bisa kasih penjelasan apa atau apa yang kalian rasakan setelah kalian minum kopi? Pusing atau minum kopi? Pusing. Tidak mengantuk. Ilham katanya habis minum kopi dia tidak mengantuk. Siapa lagi tadi yang suka minum kopi? Irma apa yang dirasakan habis minum kopi? Tidak ada rasanya. Tidak ada rasa apa? Oh, pahit ya, kopi pasti pahit. Tapi kalau Ilham katanya dia habis minum kopi dia tidak mengantuk. Nah, atau kalian biasa perhatikan ada orang tua atau siapa saja yang gemar sekali minum kopi. Jadi dia sehari-hari harus minum kopi. Kalau tidak minum kopi biasanya dia akan pusing. Atau apalagi siapa yang biasa lihat di sekitarnya kalau yang sudah sering minum kopi terus tiba-tiba tidak minum kopi lagi, apa yang dia rasakan di dalam tubuhnya? Apa? Sakit perut tadi Ilham bilang. Siapa yang dilihat sakit perut kalau tidak minum kopi? Ayah. Oh, ayahnya. Kalau ayahnya katanya Ilham kalau tidak minum kopi sehari sakit perut. Ada orang juga yang pusing. Nah, ini kita akan mau cari tahu apa sih sebenarnya kandungan yang ada di dalam kopi sehingga orang kalau dia tidak minum kopi dia pusing atau sakit perut. Itu adalah ciri-ciri ketergantungan ya atau kecanduan. Nah, ini yang kita akan mau pelajari hari ini, apa sih sebenarnya kandungan yang ada di dalam kopi sehingga orang-orang itu jadi candu minum kopi. Kemudian kalau kita minum kopi kita kuat begadang ya, bisa tidak ngantuk. Tapi ingat ya, jangan minum kopi karena mau begadang main game semalaman, jangan ya. Kalau kalian belajar harus tidur tepat waktu, boleh sering-sering begadang. Nah, sekarang ini di depan perhatikan ada what you do today makes your future. Apa yang kalian kerjakan hari ini itu yang akan membentuk masa depan kalian nanti. Jadi kalau kalian hari ini rajin belajar, ya masa depan kalian cerah. Jadi kalau hari ini malas-malasan, ya suramlah masa depannya ya. Jadi di agama kita itu juga sudah diajarkan ya bahwa apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Ya, apa yang kita kerjakan kebaikan-kebaikan pasti dapatnya kebaikan juga ya. Sama kalau misalnya kalian tanam padi tidak mungkin berbuah jagung ya. Nah, tanam padi ya padi. Atau tidak mungkin kalian mau memanen padi sementara kalian tidak menanam padi. Oke? Jadi kalau mau dapat sesuatu yang baik di masa depan ya harus mulai dari sekarang ditanam, dipupuk. Dengan cara apa? Dengan cara belajar dengan baik, dengan cara belajar dengan tekun. Tapi diingat satu, harus juga dijaga sembahyangnya, dijaga sholatnya. Jadi jangan alasan sudah waktunya sholat diulur-ulur, apakah digawinya di dalam sini? Jangan ya. Harus seimbang dunia dan akhirat. Ya, betul. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama, nanti melalui praktikum sederhana dan kegiatan diskusi, saya harap kalian dapat menyebutkan jenis-jenis zat adiktif dengan benar. Satu. Yang kedua, menjelaskan cara kerja zat adiktif dalam tubuh dengan tepat. Menjelaskan dampak penggunaan zat adiktif terhadap kesehatan dengan
kemudian menjelaskan beberapa upaya untuk menjaga diri dari bahaya narkoba dengan tepat, kemudian mengemukakan upaya dalam menangani pencandu zat adiktif dengan benar, dan yang terakhir menganalisis dampak penyebaran narkoba di masyarakat dengan tepat. Nah, ini ya zat adiktif ya. Kemudian kenapa sih kita penting mempelajari tentang zat adiktif, atau apa sih manfaatnya setelah kalian belajar tentang zat adiktif? Saya harap nanti kalian bisa memahami berbagai zat adiktif serta dampaknya bagi kesehatan. Kemudian nanti kalian dapat, kalau sudah tahu ini zat adiktif berbahaya, kalian bisa dapat menghindari penyalahgunaan zat adiktif. Ada 3 penilaian yang akan saya lakukan pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, masih sama seperti pembelajaran sebelumnya, ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian tampilan, dan yang terakhir adalah penilaian perilaku. Sikapnya yang seperti apa? Ya, harus bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Oke, keterampilannya nanti apa? Keterampilannya pada saat melakukan diskusi, melakukan presentasi, kemudian pada saat melakukan praktikum sederhana. Dan yang terakhir apa itu penilaian pengetahuannya? Nanti saya akan berikan soal. Saya akan lihat seberapa jauh pemahaman kalian terhadap pelajaran kita hari ini. Nanti ada 5 soal dalam bentuk pilihan ganda. Oke, sekarang amati video yang ada di depan. Ya, silakan semuanya diamati videonya. Seharusnya kamu sebagai pelajar itu belajar, bukan main HP terus seperti ini. Ini dengan Apa sih ya? Kamu dibilangin malah main HP terus, masukin. Ya ini udah. apa yang biasa seperti itu? Maaf Pak, cuma segini kemauan saya. Dari malam saya sudah belajar Pak. Kayak kejadian ini terulang lagi. Bapak akan melaporkan kamu pada orang tua kamu. Berarti? Ya Pak, saya mengerti. Lagi 20. Kenapa tuh anak? Pada lagi sekali. Ujian ini banyak masalah, banyak tugas, apa itu semua?
rumusan masalah. Oke, silakan. Mungkin. Oke, silakan.
Sudah? Nah, sekarang silakan kalian tadi tuliskan rumusan masalah, 2 rumusan masalah di tempat yang sudah disediakan. Boleh dipilih yang mana rumusan masalah dari 4 orang ini yang mau diambil juga boleh. Ya, yang tadi kita sepakati ya, kandungannya apa dan apa dampaknya bagi kesehatan. Dipilih dari kelompok apa? Yang tadi kita sepakati aja, supaya kita sepakati aja ya, supaya seragam ya. Ya, supaya seragam yang kita sepakati saja. Apa kandungannya? Tadi yang tadi kita sepakati sama-sama di depan. Apa dampak dari Sudah? Ya, kenapa? Ya. Sudah ditulis semuanya? Sudah? Sudah ditulis semuanya? Kalau semua sudah ditulis, sekarang silakan kalian tuliskan jawaban sementara dari rumusan masalah yang sudah kalian tulis tadi di kolom di sebelahnya ya. Iya, di sebelahnya. Kan ada disediakan. Lihat. Didiskusikan dengan temannya ya. Diskusikan dengan teman kelompoknya. Ya, kandungan rokok. Makan apa kanan? Satu ini. Itu harus kan? Harus. Berbiasa update. Yang mana? Ya, nomor 1 dikasih nomor supaya jelas ya. Ya, betul. Jangan. Boleh. Ya. Kalau mau gantian tulisnya juga boleh. Satu ini kan. Sudah kan? Yang apa? Namanya? Tidak stabil. Dapat. Kan jawab singkat saja.
Sudah semua ya? Ini sudah. Ini sudah. Oke, sekarang kita bagikan bahan ajar ya. Ambil di Sudah semuanya ya. Sekarang perhatikan semua di penyelidikan individu atau kelompoknya. Kita akan mempelajari tentang membuat model tentang bahaya rokok bagi kesehatan. Nah, siapa? Jadi di sini tujuannya nanti adalah setelah melakukan percobaan berikut ini, kamu akan mengetahui bahaya yang ditimbulkan oleh rokok bagi organ tubuh. Alat dan bahannya apa? 1 buah batang rokok, 1 botol mineral ukuran 1,5 liter, 1 selang kecil, kain putih bisa diganti tisu atau kapas, kemudian air, gunting, paku, dan lem. Untuk langkah kerjanya, yang pertama ini saya sudah lakukan. Kita akan membagi tutup botol dengan gunting atau cutter, kemudian memotong selang sepanjang 10 cm, kemudian diletakkan di bagian tutup botol yang berlubang dan rekatkan dengan lem agar kuat. Nah, ini sudah ada. Silakan tiap kelompok ambil ke depan. Ambil iPad-nya juga ya. Sudah, perhatikan langkah berikutnya apa? Isilah air pada botol air mineral hingga penuh, sudah diisi juga airnya. Kemudian basahi kain dengan air dan letakkan di ujung botol, kemudian ditutup menggunakan penutup botol yang telah dipasang selang. Nih. Ini ambil tisunya ke depan. Ini rokoknya. Ini rokoknya ya, ini dari rokoknya. Ada lah sudah koreknya. Kenapa sih? Jangan dibakar dulu, saya pakai maskernya dulu semuanya. Pakai masker, siapa yang tidak bawa masker? Pakai maskernya, siapa yang tidak bawa di sini? Pakai masker semua dulu ya. Pakai. Oke. Sabar Bu Om. Ini siapa? Siapa dua belum? Asan sudah.
Nih. Ini Nah, coba. Kenapa rusak Amina? Jangan dibakar dulu kalau masih ada yang belum bermasker ya. Pasang maskernya. Diam aja. Dipasang rokoknya. Masukkan ke dalam ya. Agak masukkan ke dalam ya. Masukkan lagi. Awas mata. Sama-sama ya, kita masukkan dulu. Ada embernya mana? Tunggu dulu. Semua sudah dipasang? Sudah. Ada yang belum? Itu dah? Oke, silakan. Nah. Pelan-pelan. Rapat-rapat ya. Oke, udah ya. Udah? Oke. Silakan dibakar itu ada koreknya semua. Iya nanti dibakar semua. Sudah? Yang sudah menyala kita mulai ya. Ini pakai itu. Pelan-pelan. Coba ini sudah dilubangi? Ini dilubangi. Nanti itu ke sana ya. Tunggu dulu supaya dapat. Sambil dipencet supaya airnya keluar ya. Nih. Nih, dilubangi. Di bawahnya, di dasarnya. Cerah. Nih, dulu. Dibaca petunjuknya itu sambil diapakan. Saya buka pintunya ya. Jendelanya sudah terbuka semua. Pintunya supaya asapnya tidak. Bawa semua nanti panas. Ya, diperhatikan apa yang terjadi pada selangnya. Kemudian terjadi di dalam botolnya apa. Nah ini selangnya kenapa? Warnanya kenapa? Iya lah. Kira awas nanti kena panas. Kenapa ini kenapa? Panas ya, dilakukan ya. Lihat yang terjadi pada asapnya. Asapnya lagi. Selangnya. Maksud ibu. Nih. Awas itu abunya ya, panas ya. Ada dia. Buka deh. Kawan ribet. Kalau sudah habis, yang sudah habis isinya boleh dibuka. Terus kemudian lihat apa yang terjadi pada kapasnya. Pasang maskernya. Pasang maskernya.
Coklatan.
bahaya apa yang dapat mengakibatkan rokok itu dan bisa memberikan efek kecanduan. Dari risiko yang mana yang bisa menyebabkan dia menyebabkan kecanduan. Iya. Boleh. Tapi kalau masih ya itu sabar sabar. Jangan berbentar ya. Apa yang kamu lakukan untuk menghindari bahaya? Ini kantong kering ini. Kalau tangter kantong kering. Siapa yang jauh kan? Kita terus berulang. Iya, terus. Kamu bisa maluin aja kamu. Kenapa lain-lain di situ lah? Di sini meningkatkan percaya diri, situ meningkatkan perasaan diri. Kenapa lain-lain? Sudah, ada yang sudah? Sedikit lagi. Terambel, mengatasi mengambil inti dari berkumpul. Hindari. Namun inti dari Ya. dari berkumpul Ini sudah? Iya, ini berkumpul Iya. berkumpul santai aja kok sama ini Pak. dengan teman-teman. Teman-teman, pakai dua spasi. Iya. Yang sedang jamnya diganti dengan IG. Ya boleh diatur. Yang sudah boleh diskusikan siapa yang merokok dan jadi moderator, yang suka. dan berbanyak mencari informasi. Mencari informasi. Udah Kak? Nanti Tentang bahaya rokok.
Terus ya Mbak, kenapa ibu Mbak? Oh, sampahnya kok dibuang sembarang? Sudah? Yang lain sudah? Ini apa lagi? Apa biasa? Ya. Boleh dipilih siapa yang jadi pembukanya nanti, baca nomor berapa? Sudah? Bagaimana menghindari? Sudah? Nanti ininya. Baru kesimpulannya, jangan lupa ditulis. Jawaban. Sudah? Ya, diatur aja. Empat-empatnya. Terima kasih. Apanya pula? Berapa lagi nih? Boleh? Pilih aja gitu. Banyak. Itu ada di belakang. Udah, kita kebijakan dan juga ayo. Apa jadi lagi foto apa dampaknya bagi diri kita. Kemudian apa upaya yang harus kita lakukan untuk menghindari macam-macam aja kalian. Nah, yang terbaik lagi ya. Apa ini? Menyenangkan dan
nitrogen asam asetat oksida naftalin formalin hidrogen cyanida granol aseton karbonium toluin metanol hidrogen urea karbon monoksida hidrogen urea dan karbon monoksida dapat mengurangi kesehatan seperti rusak paru-paru bagi perokok. Ya, oke. Yang lain dengar, perhatikan. Yang memiliki efek satu, nikotin berfungsi sebagai pengembara dalam sistem saraf otak yang menyebabkan berbagai reaksi termasuk efek menenangkan dan menenangkan. Bagaimana dampak rokok bagi kesehatan? Asap rokok tersebut terhirup masuk ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan paru-paru mengalami radang. Berdasarkan hasil praktikum sederhana bahwa rokok berbahaya bagi tubuh yang menyebabkan kesehatan tidak stabil. Demikian hasil diskusi kami. Kalau ada yang ingin menanggapi, dipersilakan. Oke, siapa yang ada yang ingin menanggapi? Silakan angkat tangan. Ada yang ingin menanggapi? Boleh, jangan malu ya. Ditanggapi saja penyanyi temannya. Siapa? Tidak ada? Oke, Kalau tidak ada yang ingin menanggapi, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan. Oke, berikutnya siapa lagi yang mau maju? Silakan kelompok 3.
hidrogen cyanida, aseton, kalsium, metanol, urea, nitrogen, natrium, hidroksida, formalin, glucose, karbon monoksida, penyebab penyakit paru-paru, penyakit jantung, penyakit paru-paru, penyakit jantung. Perubahan yang terjadi pada susu sebelum berwarna putih hingga berwarna putih. Kemudian sini ada maju. Nyari-nyari Pak. Ada yang asalnya warna biru, warna putih. Diibaratkan sebagai alat penulis pada paru-paru. Apa yang akan terjadi pada paru-paru akibat terkena asap rokok akan menyebabkan paru-paru mengalami radang bronkitis, Pneumonia, dan akan menyebabkan kerusakan pada organ tubuh yaitu paru-paru. hipoten. Apa tuh?
Kedua, apa dampak rokok bagi tubuh kita? 1. Nikotin, asam asetat, natrium hidroksida, naftalin, formalin, hidrogen, sianida, uranol, asetun, tolurin, kadmium, hidrogen, metanol, urea, karbon monoksida. 2. Selain nikotin, dalam rokok juga terdapat sekitar 4.000 senyawa, termasuk tar dan karbon monoksida, CO yang berbahaya bagi tubuh. Maju-maju ke depan. Ya. Kanker paru, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan hipotensi. 5. Setelah kamu tahu dampak penggunaan rokok bagi kesehatan, upaya apa yang dapat kamu lakukan untuk menghindari bahaya rokok? Memilih pergaulan yang baik dan terampil menolak tawaran merokok. Kesimpulan, merokok itu membahayakan bagi tubuh kita, jadi berhentilah kemudian merokok. Demikian diskusi kami. Jika teman-teman yang ingin menanggapi, silakan. Oke, siapa yang ingin menanggapi? Silakan angkat tangan. Ada yang ingin menanggapi? Siapa? Boleh angkat tangan? Kenapa Daus, Kang? Boleh, Kaswani lagi, boleh kan Bapak? Silakan Kaswani, berdiri. Ada beberapa soal yang salah. Nomor 3. Ya, kenapa? Karena Jawabannya apa yang benar? jawaban yang benar adalah karbon monoksida. Kandungan rokok nikotin. Iya, jawaban yang benarnya adalah nikotin. Bukan karbon monoksida. Ada lagi? Ada lagi? Sudah tidak ada? Silakan. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kasih tepuk tangan. Oke, silakan kelompok terakhir. Boleh kayak itu. Pegang. Assalamualaikum Maju yang benar. Ya, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh KBW Bimbingan Buka. Apa saja arti penggunaan dari rokok? Apa saja dampak dari rokok?
kurang keras. Oke. Makanya pembacaannya kurang keras ya, masih bisik-bisik. Oke, jadi masukan ya. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kalau presentasi lagi harusnya nyanyi. Jangan malu-malu ya. Oke? Ini kalian dilatih untuk rasa percaya dirinya, tampil di depan. Ini baru di kelas. Bagaimana nanti kalau di makin banyak orangnya? Oke? Terima kasih atas tanggapannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kasih applause untuk teman-temannya. Terima kasih semua sudah maju untuk menampilkan hasil diskusinya. Hasil diskusinya semuanya atau hasil kerjanya semuanya bagus ya. Dan saya harap ini nanti ke depannya semakin baik. Abdel, ayo duduk Abdel. Nanti ke depannya harus semakin baik ya. Nah, sebentar ini lagi loading. Oke, sekarang kita akan memberikan kesimpulan bersama-sama ya. Yang pertama tentang pengertian zat aditif. Nah, apa bedanya aditif dengan aditif kemarin? Kalau aditif itu dia memang sengaja ditambahkan ya. Kalau aditif ini dia adalah zat yang kalau dikonsumsi akan mengakibatkan orang kecanduan atau ketergantungan. Tapi, nah berikutnya lagi zat aditif ini ada beberapa jenis ya. Tadi ada 3, ada narkotika, ada psikotropika dan zat aditif lainnya. Narkotika ini yang tidak boleh dikonsumsi. Psikotropika juga itu ada yang bisa dikonsumsi tapi harus dengan pengawasan dokter. Oke? Zat psikoaktif lainnya itu apa? Zat adiktif lainnya apa? Itu contohnya tadi yang ada di kandungan rokok, ada nikotin, ya. Kemudian apa lagi? Ada kafein yang ada di dalam kopi. Kemudian ada alkohol. Ya, jadi itu adalah zat psikoaktif lainnya. Ini dia boleh dikonsumsi, tapi ingat ada efek yang ditimbulkan. Nah, berikutnya, selain yang tadi saya sampaikan bahwa zat adiktif itu terbagi 3 yang tadi di awal, ternyata zat adiktif juga itu terbagi lagi berdasarkan dampaknya terhadap tubuh. Dia terbagi 3. Nah, yang pertama itu adalah stimulan. Nah, stimulan. Dia memberikan dampak sistem kerja saraf kalian itu semakin bekerja cepat. Misalnya denyut jantung makin cepat berdebarnya, tekanan darah makin tinggi. Kemudian yang kedua ada depresan. Depresan ini kebalikannya dari stimulan, ya. Sistem kerja saraf kalian akan diperlambat. Jadi misalnya kalian mudah ngantuk, ya, tekanan darah rendah. Ini contohnya ya. Jadi itu dampaknya. Kemudian yang ketiga itu adalah halusinogen. Jadi kalau dikonsumsi mengakibatkan kalian berhalusinasi, ya. Ada tembok, ada tiang listrik dikira, dikira cewek cantik, padahal tiang listrik. Nah, dikiranya ini bisa terbang, padahal tidak bisa ya. Akhirnya terjun di sungai. Bahaya ini ya. Jadi tidak boleh dikonsumsi. Ya. Di agama juga kita dilarang ya mengkonsumsi misalnya alkohol karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ya, jadi apa yang harus kalian lakukan supaya kalian terhindar dari hal-hal yang seperti itu? Yang pertama harus bisa menjaga diri dari pergaulan yang tidak baik. Kenapa? Karena dampaknya sangat buruk terhadap kesehatan. Kalau rokok dikonsumsi terus-menerus itu kalian bisa lihat ya, hanya 1 batang rokok saja di tisu itu sudah terlihat. Bayangkan itu kalau berbungkus-bungkus selama bertahun-tahun, apa yang terjadi pada paru-paru kalian? Nah, ya makanya nanti makanya kan di belakang rokok itu sudah ada tulisannya ya. Apa dampak dari merokok? Bisa menyebabkan kanker paru-paru. Impoten itu apa? Impoten itu artinya dia mandul. Nah, kemudian merokok itu kan ada 2 jenisnya ya, ada perokok aktif, ada perokok pasif. Dua-duanya ini punya
Dampaknya bukan hanya untuk pria bahaya, tapi untuk pengunjung juga yang kena asap roh. Paham sampai sini ya? Oke, berikutnya saya akan mengumumkan dulu ya kelompok yang kerjanya paling baik pada pelajaran hari ini, yang kinerjanya bagus, presentasinya bagus, dan saya memutuskan kelompok yang kerjanya terbaik hari ini itu adalah kelompok 2. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Yang lain diperhatikan ya, jangan sibuk berpandir aja tapi tidak memperhatikan. Dikasih tugas sama temannya, pelongo, jangan ya. Berikutnya saya akan membagikan soal. Silakan ditutup bukunya. Sambil saya kumpulin ya. Tulis nama dan kelasnya. Sini yang sampai ini.
ini, saya minta lagi kesediaannya Puspita memimpin doa. Mantap.